Kenapa kita minum wine, terutama red wine, itu harus di decant. Yuk, kita decant dulu biar kita tahu. Pengaruhnya banyak nggak? Banyak pengaruhnya. Ngedecant itu juga tidak harus ya. Ada beberapa wine yang tidak perlu di decant. Tapi memang sebagian disarankan untuk mempercepat proses aerasi. Aerasi itu adalah interaksi si oksigen dengan si wine. Biar aroma wine atau karakter aroma wine itu lebih cepat kebuka. Kayak gitu. Setelah kita buka, wine-nya sekarang kita decant. Betapa pentingnya decanting wine itu sebenarnya efeknya lumayan banyak, terutama untuk menjaga kualitas si wine. Ya. Pertama kita tuang dulu. Ya. Nah ini aromanya masih lumayan kenceng ya. Sekarang kita coba untuk decant. Oke, nggak usah banyak-banyak. Fungsi decanter ini kan kalau kalian lihat semua kan decant itu ada bibir ya, dimana oksigen akan masuk ke dalam, terus dia akan narik semua aroma karakter ya si wine-nya supaya open up atau orang bilang terbuka dan mudah untuk dianalisa. Dibanding dengan breeding dari botol ya, botol ini dimensinya kecil ya, tidak seperti decanter yang mudah dimasuki dengan oksigen atau udara. Nah itu dia kenapa decanting wine itu sangat membantu buat para sommelier atau penikmat wine untuk bisa menikmati wine-nya secara lebih cepat. Jadi kalau wine-nya masih muda, di decanting prosesnya dia untuk mempercepat proses aerasi. Tapi untuk wine yang sudah tua atau vintage wine, dia fungsinya untuk memisahkan sedimen ya atau deposit bekas kulit wine atau apa yang mengendap di bawah itu dipisahin dari liquidnya ke decanter ini, dari botol ke decanter, jadi minumnya lebih gampang, jadi dia nggak ngikut ke dalam gelas ya. Nah ini aromanya masih kuat banget, terutama untuk dark fruit atau buah-buahan yang kulitnya gelap, merah gelap, dan buah-buahan yang udah matang. Kalau dilihat dari vintage-nya 2022, ini adalah wine yang masih kategori wine yang masih muda ya. Jadi sebenarnya kalaupun langsung di-serve di dalam gelas atau dibuka tanpa di decanting, harus membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit kalau benar-benar mau dia siap ready to drink. Tapi kalau diminum dengan makanan itu cukup waktunya, nggak perlu sampai 10 menit lah ya. Sembari kita menunggu wine-nya diaerasi, ya, aku akan bercerita sedikit tentang wine nih yang kita tes ya. Namanya adalah Domaine du Cheval ya. Bukan Chateau Cheval, tapi Domaine du Cheval dari Bordeaux ya. Jadi dari Bordeaux area ya. Dia tidak menyebutkan spesifik AOC-nya ya. Dia bilang untuk Bordeaux aja appellation-nya ya. Jadi grape-nya could be anywhere dari Bordeaux ya. Nah terus karena dia dari Bordeaux, grape-nya pun masih dominan Cabernet Sauvignon ya. Yaitu di mana Cabernet Sauvignon itu lumayan, grape-nya adalah mother of grape ya. Dia mempunyai rasa tannin terus atau sepat, terus dia punya karakter acidity atau level keasaman yang medium ya. Cuman dia dengan warna gelapnya ya. Jadi dia merah gelap. Orang suka bilangnya deep color, ya, red ruby deep color. Ya. Jadi warnanya itu masih benar-benar gelap banget. Kenapa? Karena red wine kalau di vintage warnanya semakin terang, broken. Ya. Tapi kalau masih muda dia warnanya gelap. Ya, kayak gini nih, warnanya masih gelap. Nah itu mengenai red wine Domaine Cheval Blanc yang rouge. Ya. Jadi Domaine Cheval Blanc rouge from Bordeaux atau Domaine Cheval Blanc red, rouge itu red ya, yang akan kita coba ya. Menurut gua sekarang baru 2 menitan ya. Kita masih sebenarnya kalau mau bener-bener lebih nikmat kita masih nunggu 8 menit lagi. Cuman kalau 8 menit lagi mungkin agak lama ya, 1 menit lagi lah ya.
Kita akan coba. Nah, untuk makanannya, apa sih ini makanan yang enak dipadukan dengan domain Cheval Blanc Bordeaux Red ini? Ya. Kalau untuk makanan yang enak, eh, semua makanan enak, ya. Tapi rekomendasi dari gua untuk coba domain Cheval Blanc yang Rouge ini, itu yang pasti pertama adalah beef atau meat, ya. Ya, di grill, ya, jadi grill item, grill beef, roast beef, ya, yang mengandung lemak atau high protein. Terus kedua, kalau mau pakai poultry item atau binatang dengan sayap, itu bisa dengan unggas atau bebek, ya, yang di roast juga, karena bebek mengandung lemak yang tinggi, kayak gitu. Nah, kalau pasta bisa dengan menggunakan base sauce yang mengandung krim, baik itu misalnya carbonara atau misalnya pizza dengan topping mushroom, ini juga lebih enak, ya. Domain Cheval Blanc ini memang menurut gua sih karakter wine yang akan lebih menyenangkan bila dipadukan dengan makanan. Sekarang kita coba nih, ya, domain du Cheval Blanc Rouge yang udah didikit. Oke. Nah, ini agak lebih kalem dari yang awal tadi dituang dari botol wine langsung. Cuman uniknya ini ada sedikit menurut gua aroma kayak tumbuhan liar, kayak rumput, ya, rumput seger, ya. Terus ada juga cinnamon, ya. Dan yang pasti nggak ketinggalan, pasti ada aroma blackcurrant, ya, cream cassis yang pakem nih di wine-nya. Kita coba tes, ya. Kalau gue minum wine, gue pernah diajarin dulu namanya 7 second after sip, ya. Jadi setelah lo minum, lo telan, itu ada menunggu jeda sekitar 7 detik. Ya, 7 detik itu menganalisa kayak sekarang nih. 1, 2, 3, 4, sampai 7 detik. Gue analisa rasanya gimana sih saat ini wine diterima di lidah lo. Mulai dari ujung lidah, tengah, sampai belakang after taste-nya. Ya. Jadi kalau after taste-nya itu misalnya langsung hilang, berarti dia short, ya, dia short after taste. Terus tapi kalau misalnya sekitar 2 sampai 3 detik, berarti dia masih medium. Tapi kalau dia masih 7 detik, lo masih berasa di rongga mulut kalian dan aromanya masih kencang, itu namanya long, ya. After taste-nya long finish, orang bilang kayak gitu. Termasuk wine yang menurut gua quality-nya oke, ya. Nah, untuk menganalisa wine, itu ada beberapa yang mesti kalian lihat komponen-komponen dari wine tersebut. Pertama, namanya fruitiness, ya. Terus oak-nya, aroma oak-nya, oaky-nya, orang suka bilang aroma oak-nya, tannin-nya, ya, atau rasa sebat, body-nya, acidity-nya, rasa asamnya, atau length, itu disebut aftertaste. Jadi seberapa panjang aftertaste-nya. Jadi kalau kalian supaya gampang mudahnya, kalian ingat aja FODMAP, ya, FODMAP, fruitiness, oaky, tannin, body, acidity, and length. Ya, ingat-ingat nih kayak main bola, football, tapi ini FODMAP. Ya. Nah, itu tips-tips dari gua untuk mencuci wine kali ini. Ya. Jangan lupa tunggu di episode berikutnya. Tips wine apa lagi sih yang bakal kalian bisa tonton di YouTube primafine.id. Ya, kalau kalian mau lihat ringkasan atau summary-nya, cukup lihat Instagram-nya Primafine, ya. ID-nya sama primafine.id. Thank you. Cheers.